Ayo jumpa lagi dengan kita Arsitektur Indonesia. Kaku banget, kaku anjing. Tadi pembukaan dari Bang Doi, ya maklum lah dia suruh gue langsung megang lagi acaranya. Jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Summarecon Bekasi. Lebih tepatnya ada di klaster Morizen, tipenya Hinoki 9 Premium. Sekarang kan lagi model yang Jepang-Jepang, jadi Summarecon juga ngeluarin satu rumah yang bentuknya Jepang-Jepang juga. Apa sebelum kita ngomongin bagian luarnya, kita ngomongin tanaman dulu sedikit ya. Foregroundnya buat bagian depan itu dia pakai Pintoy. Dan ini kita syuting hari ini tuh jam 8 pagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini bunga-bunganya itu yang kuning-kuning ini benar-benar keluar semua tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Jadi kalau Pintoy itu adalah salah satu favorit gua daripada kita pakai rumput gajah mini. Kalau rumput gajah mini itu suka keluar alang-alang kecil gitu yang ganggu banget. Kalau ini walaupun keluar alang-alang kecilnya gampang dicabutinnya. Di pohon mediumnya yang kecil ini langsung ada namanya bunga cente nih teman-teman nih. Bunganya lucu banget nih, keluarnya kecil-kecil kayak gini. Dan dia ada warnanya itu ada orange sama sedikit warna pink. Di bagian belakangnya dia diturunin lagi teman-teman. Nah ini ada namanya bakung lele nih. Bunganya itu warna putih kayak gini. Ini dikasih sedikit sama dia begitu. Landscaping ini namanya adalah sambang darah. Kalau yang ini namanya Kana variegata. Jadi ini cocok banget untuk kita taruh di satu perbatasan rumah nih teman-teman. Jadi ini kan rumah tetangga, nantinya ini bisa cocok banget dipakai untuk pembatas. Nah, ini namanya adalah pacing pentol. Warnanya merah, cocok banget untuk ditaruh di dekat sama dinding bagian luar. Seperti teman-teman tahu, ini adalah salah satu klaster yang cukup premium. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya listrik bergelantungan di mana-mana. Jadi semua listrik di sini udah ada di bawah tanah. Begitu pula juga dengan selokannya. Makanya selokannya itu udah disiapin lubang-lubang kontrolnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat banyak banget, dan lubang kontrolnya itu juga dipikir banget sama mereka. Jadi turun semua ke arah lubang kontrol. Habis itu udah dilengkapi sama kanstin nih teman-teman. Jadi rapi banget lah rumah teman-teman nih nantinya. Antara kanstin sama si ubin ini juga udah dikasih tali air, dan ini ada lurusan begini nih. Jadi ketika kita nyuci mobil itu dia akan ketampung di sini, habis itu akan turun lewat kanstinnya. Yang gue suka dari carport ya teman-teman bisa lihat deh, di variasinya lucu nih. Jadi ini ada 30, di sini ada 15 kali 30, kasih lagi 30, di sini kasih 15, 30 tapi warnanya beda nih teman-teman nih. Jadi ketika teman-teman kepengen carport teman-teman itu agak berbeda, nggak monoton, bisa nyontek dari rumah ini nih. Naik ke atas sedikit kita akan ngomongin si kanopinya nih. Dia pakai besi 10 kali 10 nih teman-teman. Gede banget dan tebel banget nih. Bisa dicek dari kita mukul begini nih, benar-benar tebel, kuat banget. Habis itu di atas juga masih pakai 10 kali 10, dilengkapin sama downlight outbow yang modelnya kotak. Di atasnya itu dikasih kaca tempered double nih teman-teman. Di bagian sini tiangnya itu dia gunain besi, tapi di bagian tiang yang di sebelah sini dia gunain homogeneous style motif travertine nih. Dan ini ada bolong-bolong beneran nih teman-teman nih. Jadi bener-bener kelihatan seperti travertine asli. Oke, sekarang kita ngomongin ke fasad bangunannya ya. Fasad bangunannya itu dibagi 3 nih teman-teman. Ada yang bagian kecilnya, bagian kecil lagi, ada yang bagian menonjolnya itu di tengah. Dilengkapin sama atap limas, jadi kelihatannya rumah ini makin mewah lagi. Dikasih satu topian begitu, besar banget, dan dikasih lagi di sebelah sini itu ada motif-motif kayu. Kali ini bukan pakai conwood tapi pakai PVC, jadi tahan sama air dan panas. Untuk menambah focal point yang di tengah ini, itu ditambahin lah ke atas ada travertine yang ditaruhin sama dia, ada lampu-lampu tempelnya nih teman-teman bisa lihat tuh, ada 1, 2, 3
Lampu tempelnya itu ngebikin si rumah ini satu dapat penerangan yang baik kalau malam dan dapat lighting yang menarik kalau lagi malam. Nah, teman-teman bisa lihat juga di atasnya itu ada satu model railingnya. Cuman gue kurang favorit sama railing kayak gitu. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu masih bisa manjat-manjat ke atas. Tapi model kayak gini bagus untuk di rumah ini. Kenapa? Karena rumah ini kan jangkung ya, tinggi. Jadi dia butuh banyak elemen-elemen yang horizontal. Ini kan ada jendelanya nih yang panjang banget yang tinggi ke atas. Nah, di antara si jendela-jendela itu masih dikasih si PVC-PVC itu. Jadi nggak monoton teman-teman. Kan bisa aja sebenarnya itu langsung tembok-tembok aja. Tapi kalau sama Sumarecon ini ditambahin sama dia si UPVC kayu itu. Jadi ngebikin rumah ini lebih menarik lagi. Nah, habis itu dipadu sama dia topi-topian itu. Nah, kalau bikin topi-topian buat kayak begini-begini teman-teman, gue saranin selalu tebelnya kayak gini nih, sekitar 15 cm. Paling kecil 10 cm deh. Kalau lebih kecil dari itu, jadinya rumah itu nggak kelihatan megah teman-teman. Kenapa di sini ada jendelanya itu? Karena di bagian situ kita ngintip sedikit ada bagian tangganya teman-teman. Jadi tangga itu nanti akan selalu terang. Teman-teman bisa lihat ini ada kusen aluminiumnya. Kusen aluminiumnya itu yang di bagian bawah hidup, yang di bagian atas mati teman-teman. Kalau yang di bagian bawah ini dia langsung ada hidupnya sampai ke bawah. Itu nggak ada masalah teman-teman. Lantai 2 juga begitu, juga nggak ada masalah teman-teman. Kenapa? Karena di situ ada beranda, kalau di sini langsung carport. Tapi kalau yang di atas teman-teman bisa lihat, karena itu bahaya, makanya di bawahnya juga ada satu jendela mati nih teman-teman. Jadi kalau anak-anak kita lagi di atas, dia nggak bisa lompat ngelewatin si jendela. Sekarang kita ceritanya mau masuk rumah nih teman-teman. Begitu kita parkir mobil di sini, kita udah ketemu sama kanopi kaca ini, jadi aman nggak akan kena hujan. Nah sekarang begitu kita keluar mobil, disediain satu teras yang ngebikin kita nggak akan kehujanan nih teman-teman. Jadi dia udah nutupin ini pakai beton nih teman-teman. Supaya menarik, bagian sininya itu tetap dikasih PVC motif kayu dan nyambung terus sampai ke plafonnya. Inilah rumah Jepang yang tetap memikirkan tropis teman-teman. Ya, jadi kelihatannya rumah ini tuh semakin mewah teman-teman. Itulah ketika kita bisa memadukan kayu sama beton, bisa ngebikin rumah kita kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih homey. Berasa pengen pulang ke rumah terus-terusan. Gitu loh doi. Lo tuh jangan pulang-pulang nggak izin gitu kayak bini lo, ya kan? Udah gitu ditelepon, nelfonnya sampai ke bewok, ya kan? Bewok akhirnya nelfon gue dulu, mesti nanya, gue bohongnya apaan lagi ya, gitu ya? Ngomong apa nih? Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, teman-teman bisa lihat. Dari depan aja ini udah pakai smart lock nih teman-teman. Selalu gue bilang ini smart lock ini mereknya Dexon. Ini adalah merek yang lama, sering banget gue pakai. Jadi kalau misalnya ada kerusakan segala macam, ini gampang banget untuk dibenerin. Nah begitu kita masuk, kita ketemu sama satu tempat untuk naruh sepatu nih teman-teman nih. Jadi kita bisa duduk dulu santai di sini, kita buka sepatu, habis itu kita masukin ke dalam sini. Modelnya dicowak aja, habis itu ini pakai veneer dan ini adalah serat jati. Jadi ketika kita bikin satu furniture mau kelihatan kayak bener-bener jati atau bener-bener kayu solid, bisa pakai veneer kayak gini nih teman-teman. Begitu kita masuk teman-teman bisa lihat nih, dia langsung bikin satu permainan plafon nih teman-teman. Di atasnya itu masih dicowak lagi ke atas, dikasih lampu lagi supaya ada ambience-nya nih. Jadi kita baru masuk aja foyer-nya udah keren banget ya. Apalagi di sininya ini teman-teman bisa lihat ini adalah wallpaper model kertas nih. Kayak recycle paper, keren banget ya. Dan tentu jangan lupa karena ini rumah Jepang-Jepang, jadi harus ada satu lukisan yang Jepang juga nih. Keren sih modelnya. Jadi minimalis banget dan ukurannya pas banget, diukur dari sini sama di sini sama di sini, semuanya fit in. Sekarang kita udah masuk ke dalam satu ruang keluarga, ruang tamu, dan bisa juga dibilang ruang dapur nih teman-teman nih. Jadi ini satu ruangan yang open space begini. Dan yang serunya lagi teman-teman bisa lihat nih, di atasnya itu ada void. Voidnya itu teman-teman bisa lihat, itu ditaruh sama dia jendela-jendela yang besar nih teman-teman. Jendela besar dan habis itu kayak yang buat si gordennya ini tuh dipikir teman-teman.
Jadi dikasih finishing kayak gitu. Itu adalah kayu 3x3 yang disusun vertikal kayak gitu, dan itu terus naik ke atas. Bikin rumah ini kesannya makin Jepang-Jepang nih teman-teman, karena ini sering banget dipakai di restoran Jepang nih, model yang sirip-sirip kayak gini. Oke, di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini adalah satu meja kabinet TV hanging yang digantung nih teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat di sininya nih materialnya top sih. Jadi kalau kita mau upgrade dari HPL ke atas lagi sedikit, itu bisa pakai material-material kayak gini nih teman-teman. Ininya pakai veneer, yang bagian depannya ini dicat duko nih teman-teman. Ini dicat duko ini tuh benar-benar lebih mahal teman-teman daripada pakai HPL, tapi hasilnya itu benar-benar bisa dapat putih yang mulus banget. Yang gue suka dari meja kabinet TV-nya ini adalah modelnya teman-teman. Yang satu nih di atas dicowak, tapi dia nyowaknya itu di bawah nih teman-teman. Jadi ini nggak bakal kejepit-kejepit yang pasti. Habis itu yang kedua, motifnya itu kayak gini maksud gue. Jadi di sini tuh ada satu ambalan-ambalan lagi. Di sininya putih, di sini masih ada ketebalan. Ini bagus banget untuk jadi meja kabinet yang rasanya itu mewah dan Jepang banget nih teman-teman. Cuman sayangnya teman-teman, kenapa sih ini bagian si stop kontaknya sama kabel internet sama kabel teleponnya itu masih kelihatan di sini. Mestinya dia agak tinggi lagi sedikit, ada di belakang si TV-nya, jadi bener-bener rapi. Oh, jadi teman-teman gue yang salah nih. Jadi Sumarecon Bekasi ini udah rapi nih teman-teman. Jadi ini adalah stop kontak, ini nanti dipakai untuk telepon sama internet. Nanti mungkin buat modemnya apa segala macam. Ini stop kontak ini adalah untuk kalau kita butuh buat ngecas handphone. Sedangkan si TV-nya ini di belakang itu udah ada stop kontaknya. Jadi ini banjir stop kontak nih di satu tembok kayak gini. Itulah yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita bikin rumah itu lebih baik banyakin stop kontaknya supaya bisa benar-benar rapi dan bisa ditambah-tambahin lampu-lampu atau pernak-pernik gadget yang bisa memperindah rumah teman-teman. Di atasnya teman-teman dikasih ambalan. Ambalannya itu beda warna nih, tapi kok bisa keren ya? Itulah ketika kita gunain desainer interior, kita bisa madu-madannya itu lebih bagus teman-teman. Kenapa warnanya ini coklat, yang di sininya lebih muda? Ternyata kursi-kursinya itu ngambilnya warna coklat tua nih teman-teman. Jadi semuanya itu dipilih cuman 2 ton warna. Satu adalah yang warna putih, coklat muda, coklat tua. Dan ini serasi banget sama si kursinya dan si sofanya yang keren banget. Karena ini bukan sofa standar biasa. Sofanya itu tuh dari kayu nih teman-teman. Ini bikinnya bisa custom juga nih teman-teman, bisa nyontek dari sini. Jadi ini tuh bagian sampingnya itu tuh masih kayu dan dia keliling begitu. Kelihatannya itu kontemporer banget nih teman-teman. Jadi bener-bener sekarang banget, tapi tetap berasa homey-nya. Jadi modern tapi homey gitu teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bikin yang modern-modern itu rumah kita jadi berkesan dingin. Tapi kalau ini kita paduin sama si coklat-coklatnya si kayu itu, rumah kita modern tapi tetap homey teman-teman. Oke, cuman yang gua nggak suka dari sini adalah pemilihan warna karpetnya. Warnanya mestinya jangan hijau kayak gini. Mungkin lebih bagus coklat tua juga, ngambil tone warna dari si mejanya, atau warna kayu muda seperti si meja TV tadi, atau disamain nama si sirip-sirip ini nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian sininya. Sekarang kita mau ngomongin satu meja makannya. Cuman inilah menurut gue teman-teman, kadang-kadang developer terakhir-terakhir itu pengen maksain supaya kesannya itu bisa makan meja makannya itu banyak. Kalau menurut gue ini meja makannya kekecilan teman-teman. Ini adalah meja makan buat 4 orang yang pas. Kenapa? Karena di bagian masternya ini, satu ketika kita buka begini, itu ngalangin orang yang mau ke kamar ini. Habis itu sebenarnya makannya juga jadi nggak enak nih teman-teman. Karena dengan tambahannya kayak begini, makanan hidangan yang di tengah itu jadi berkurang. Padahal buat 6 orang kan ya pasti hidangannya banyak gitu. Ada kekurangannya lagi, yaitu satu, ini handrestnya itu terlalu tinggi nih teman-teman. Jadi dia tuh nggak bisa masuk ke dalam. Jadi tuh ngebikin space-nya jadi lebih kecil. Tapi jujur ini gue suka banget sih. Modelnya tuh keren banget. Keren banget nih. Cuman ininya ketebelan nih teman-teman nih. Mestinya ini agak tipis lagi, padahal dia cuma beda 1 cm. Sebenarnya kalau kita mau ngejar tebel, tapi ini ditipisin lagi, sebenarnya masih cocok-cocok aja. Yang penting si kursi ini tuh masih bisa masuk ke dalam dan space kita jadi nggak keganggu. Yang lebih keren lagi teman-teman bisa lihat, ini ada lampunya. Inilah ketika kita milih desainer interior atau kita milih satu arsitek untuk milihin lampu, itu bentuknya bisa unik banget. Walaupun bentuknya bulat-bulat seperti yang gue bilang, tetap akhirnya modelnya mengotak nih teman-teman. Jadi fit in banget sama si meja ini. Nah teman-teman bisa lihat, sayangnya lampu ini tuh masih pakai lampu Edison lama nih. Ini lampu bener-bener boros banget.
Jadi ini wattnya besar lah, tapi ini kan cuma rumah contoh teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman beli rumah ini nanti bisa diganti lampunya. Tapi kebagusannya dari Edison yang beneran, itu warna kuningnya tuh bener-bener perfect. Ngebikin rumah itu bener-bener berasa banget homey-nya. Jadi LED itu tetap nggak bisa ngejar warna kuningnya dari si lampu boros ini. Dan yang bagusnya kalau lampu kayak begini itu bisa di dimmer teman-teman. Jadi bisa dikecilin, bisa digedein. Oke, sekarang kita ke bagian dapurnya nih teman-teman. Dapurnya simple aja, cuman L aja kecil, tapi compact. Gue suka banget. Dan itu tadi yang gue bilang, kalau kita mau bikin satu furniture itu jangan terlalu banyak warna di satu ruangan. Kecuali kalau misalnya ini ruangan di sini warna coklat-coklat, di atas pink buat kamar anak boleh. Cuman kalau di satu ruangan lebih baik jangan terlalu banyak warna. Jadi mereka tetap memilih warna di sini putih, pakai solid surface teman-teman. Jadi solid surface itu bisa benar-benar putih banget dan hasilnya tuh benar-benar rapi banget. Tapi itu dia teman-teman, juga kemarin ada di Q&A di Instagram juga ngasih tahu kita gitu kan, marmer sama solid surface bagusan mana? Dua-dua punya kelebihan yang berbeda teman-teman. Marmer itu walaupun dia agak kasar, tapi itulah tingkat kebagusannya, kealamiannya itu yang kita kejar. Tapi kalau kita mau rapi banget, ya kita bisa gunain yang namanya solid surface kayak begini. Dan itu dipadu sama dia di bagian sininya pakai duko teman-teman. Dan di kabinet-kabinetnya itu dia malah gunain HPL nih teman-teman. Tapi pilihan warnanya sama seperti yang ada di plafon ini. Teman-teman bisa lihat yang plafon UPVC ini keren banget. Jadi bikin rumah ini makin kelihatan kontemporer banget Jepang. Ini dia pakai kompor listrik. Teman-teman harus siap kalau misalnya kita punya satu kompor listrik, ya listrik kita juga mesti gede wattnya. Dan ini di atasnya itu dia pakai satu cooker hood model tarik nih. Cooker hood ini sederhana, gue suka banget. Kenapa? Karena dia bisa jadi kelihatan tipis banget nih di sini. Dan dia ada menonjolan sedikit ini, cuman untuk nunjukin kalau dia di sini ada cooker hood. Nah di atasnya ini teman-teman bisa lihat kalau misalnya model polos-polos kayak gini, ini pasti push button teman-teman. Oke, nah, ini dia. Ini push buttonnya mahal punya nih teman-teman kalau kata Bang Doi. Dan terus push buttonnya sampai di atas juga ada, teman-teman bisa lihat. Dan di padu-padan sama dia di situ ada ambalan nih teman-teman. Kalau untuk interior kita nggak pernah ragu sih sama Sumarecon. Sumarecon interiornya selalu top. Mungkin salah satu yang terbaik dari yang pernah kita review itu biasanya keluar dari Sumarecon. Teman-teman bisa lihat ini ada oven tempel ya. Selalu gue ingetin kalau kita beli oven tempel kayak begini, itu beli dulu barangnya, taruh di workshopnya si desainer interior biar semua fit in nih teman-teman. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan. Jadi sini tuh bener-bener bisa rapi banget. Habis itu kalau milih oven nih buat teman-teman yang perempuan, carilah yang di dalamnya itu ada kipasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin kue apa segala macem, jadinya lebih rata. Kue apa, Pak? Hah? Lu mah amem lu di episode yang mana pengen banget disebut kue amem, kue amem. Emang lu amem banget lu gimana? Nah nih, tapi gue mau ini kan Doi kan udah jahat sama bininya, ya kan? Udah jahat ya sama bininya, makanya gue mau ngomporin nih di video ini. Nih, Nes, nih, ovennya bagus. Lu minta sama Om Doi begini nih, ya kan? Kalau dia mau minta maaf, minimal dia harus beliin lu oven. Nah, gitu, oke? Oven baru, Doi, ya kan? Dispenser udah diganti belum di rumah lu? Belum. Ya, gimana sih? Dispenser old school banget. Dari episode keberapa juga bininya udah minta dispensernya diganti. Waktu kita datang ke rumahnya kan, sampai sekarang belum diganti. Itulah, udah tukang bohong, kurang perhatian lagi. Gak bener. Emang ya di arsitektur tuh mukanya semua menipu, kayak Bang Bewok gitu kan, kayaknya baik-baik gitu, sangar, so misterius. Ini juga mukanya bebas, shy guy gitu ya kan. Nyataan yang di belakangnya parah. Kalau teman-teman pengen punya dapur tapi nggak kelihatan kulkasnya, gimana caranya? Bisa dibikin kotak kayak begini nih teman-teman. Walaupun kulkasnya standar Panasonic aja, sederhana. Cuman begitu ditutupin kayak gini ya kesannya jadi mewah-mewah aja. Jadi malah bikin jadi satu kesatuan sama si dapur ini nih teman-teman. Dan ini di atasnya masih ada push button lagi. Nah ini nanti kalau selalu gue ingetin kalau kita punya ambalan kayak gini, minta sama desainer interiornya suatu saat kalau misalnya kita mau ganti kulkas ini masih bisa dilepas. Jadi bisa lebih tinggi lagi. Dan ini bisa sampai ke atas juga masih banyak storage. Teman-teman kalau kita punya rumah yang compact itu harus diusahain banyak banget storage ya. Supaya rumah kita tetap kelihatan selalu rapi. Mantep bro. Gue demen nih. Kenapa? Engselnya belum.
mahal punya nih. Kalau kita datengin satu desainer interior, habis itu harganya beda sama orang-orang lain gitu yang teman-teman cari, itu mungkin karena material-material kecil-kecil kayak gini teman-teman. Jadi kita harus detail nih. Dengan video ini kalian bisa tanya sama desainer interior, emang kalian pakai engsel apa sih? Emang kalian pakai materialnya duko apa bukan sih? Jadi itu bisa ngebedain dari harganya teman-teman. Yuk, sekarang kita mau ke kamar yang ada di ujung situ. Sekarang kan lagi zaman pandemi COVID yang sangat menyebalkan teman-teman. Jadi developer itu selalu sediain satu kamar untuk bisa jadi tempat work from home yang top. Ini begitu kita masuk, itu kita dapat satu tempat meja kerja yang bisa jadi impian bapak-bapak yang nonton video ini. Kenapa? Karena ini dikasih panggung lagi ke atas begini. Habis itu teman-teman bisa lihat nih. Ini ada satu L, meja L yang cukup puas banget kalau buat kerja di sini. Jadi kalau misalnya kita punya satu meja yang besar kayak gini, itu kita bisa taruh perintilan-perintilan yang macam-macam seperti jam. Habis itu juga di sini ada satu lampu arsitek. Dan yang lebih kerennya lagi, kita punya satu lemari yang besar di sini nih. Seakan-akan nih built-in ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Wih, gila ini. Ini bisa buat naruh arsip-arsip, dan di dalamnya ini yang gue suka masih pakai satu HPL yang warna abu-abu nih teman-teman. Dan di sini edgingnya benar-benar bagus, sama warnanya sama kayak di sini di luar. Jadi kalau kita milih HPL nih bisa jadi contoh nih teman-teman nih, HPL yang model kayak gini tuh benar-benar kelihatan alami banget nih. Bagus kali ini. Supaya ngebikin kesannya lebih berwibawa teman-teman, di bagian sininya itu ada wall panelnya juga. Wall panelnya itu dikasih HPL yang sama warnanya sama di sini nih. Jadi ini seakan-akan satu kotak begitu kan. Ini sih betah banget sih kerja di sini nih. Bener-bener enak banget, ukurannya gue mantep. Karena ini tuh di bagian sininya ketutup, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ditaruh sama dia satu tong sampah aja, itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi kalau dari depan semua kelihatan tetap rapi. Sekarang kita lihat bagian sininya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah fabric. Di dalamnya ini ada multipleknya, habis itu dikasih busa sedikit, sama kayak bikin sofa lah ya. Dan di bawahnya ini ada satu tempat tidur. Karena ini bisa ditarik nih keluar. Jadi fungsinya si panggung itu adalah untuk nyembunyiin si tempat tidur ini nih teman-teman. Tuh. Jadi ketika kita punya tamu yang datang ke rumah mau numpang tidur apa segala macam, kita tetap punya ruang tidur tamunya. Tapi ruang tidur tamunya ini bisa difungsiin sama teman-teman juga untuk kerja yang enak. Dan yang lebih serunya di sini dikasih TV teman-teman. Jadi ketika kita nongkrong di atas nih, kerja di atas, kita masih bisa nonton TV, dan orang yang tidur di sini pun masih bisa nonton TV. Jadi bener-bener dua fungsi ya. Inilah bagusnya perumahan-perumahan buatan Summarecon, nggak pernah mengecewakan bagian interiornya. Tentu teman-teman bisa lihat di atasnya ini ada tempat buat naruh mungkin koper atau barang-barang yang jarang banget dilihat, makanya ada di atas. Dan di sini ambalannya itu masih dikasih motifnya itu bagus ya. Jadi ini abu-abu, motif kayu. Tapi benar-benar perfect banget ketika dicampur sama si warna kayu ini. Nah ini abu-abu yang ada urat kayunya, ini kayu gelap. Begitu dibuka di dalamnya adalah HPL warna abu-abu teman-teman. Jadi ini semua serasi, ini bisa jadi contekan teman-teman ketika mau bikin satu furniture. Teman-teman bisa lihat di rumah ini itu selalu ada jendelanya di kamarnya karena layoutnya teman-teman. Nah ini jendela yang dia pakai di sini adalah merek YKK nih teman-teman. Bener-bener bagus banget jendela aluminiumnya karena YKK itu adalah salah satu merek aluminium yang udah lama di Indonesia dan salah satu yang termahal. Dari kamar ini sekarang kita mau menuju ke kamar mandi yang di bagian bawah nih teman-teman. Yuk kita masuk yuk. Jadi ini adalah kamar mandi buat tamu yang nginep di rumah kita atau tamu yang cuman sekedar bertamu di ruang tamu ini nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian sini gue suka layoutnya. Kenapa? Karena layoutnya itu di bagian sini ada wastafel-nya nih teman-teman. Nah wastafel itu dia model hanging kayak gini. Habis itu di sini dipadu sama dia pakai granit warna hitam nih teman-teman. Perbedaannya granit sama homogeneous style tuh ada di sininya nih. Walaupun dia pakai model tebal yang ditumpuk begini, ini natnya tuh bener-bener tipis banget dan ini masih ada ketebalan dari granitnya. Oke, dan di bagian sini teman-teman bisa lihat ini satu cermin kotak yang tingginya itu disamain sama si shower ini.
Kalau untuk material dari dindingnya, ini dia pakai keramik 60-120 homogeneous style nih teman-teman, motifnya marmer. Jadi ngebikin kamar mandi ini kelihatannya lebih bersih. Kenapa? Karena nut-nutnya itu jadi lebih sedikit daripada kita pakai 60-60. Kalau 60-60 di sini kita udah ketemu nut lagi. Kalau di bawahnya dia tetap pakai yang 60-60, cuman motifnya kasar. Bisa teman-teman bisa lihat ini adalah klosetnya. Klosetnya dia pakai totoy standar aja. Cuman ngeletakinnya enak banget, ada di bawah tangga buat naik ke atas nih. Dan di bagian sininya masih ada ketebelan yang masih bisa buat naro-naro barang-barang kayak begini nih, hiasan-hiasan atau sedikit majalah-majalah. Cuman bukan majalah yang nggak benar. Sekarang mau di zaman handphone ya. Kalau zaman dulu lu nontonnya majalah mulu doi. Ya. Pinjem satu, digilir sekelas ya. Nah ini bagian sini ini adalah showernya. Showernya ukurannya enak banget. Berapa ya ukurannya? Ukurannya itu 120 kali semeter. Makanya ini enak banget nih teman-teman. Jadi lega banget kalau kita lagi mandi di sini. Dan jangan lupa di atas itu masih ada exhaustnya. Berapa sih minimal ketika kita bikin box shower? Paling minimal itu yang menurut gue paling enak bersih di 90-90. Tapi kalau emang mau dipaksain lebih kecil lagi, paling kecil banget 80. Jangan lebih kecil dari itu karena jadinya kita mandinya kurang nyaman. Nah dari kamar mandi ini sekarang kita mau menuju ke lantai 2 nih teman-teman. Nah ini gue suka banget, ada kisi-kisinya nih teman-teman yang ngebatesin antara tangga ini sama ruang keluarga tadi. Kalau kita mau bikin kisi-kisi kayak gini, janganlah lebarnya ini terlalu lebar teman-teman, jadinya norak. Jadi kita mesti bikin yang rapat kayak gini nih. Kalau bisa ukuran ini sama ukuran jarak itu sama. Jadi ngebikin partisinya itu bener-bener kelihatan rapi banget dan mewah nih teman-teman. Oke, begitu naik kita di sini pegangan handle-nya di sini. Cuman sayangnya nih teman-teman bisa lihat di situ, dia itu pakai model yang dicoak nih teman-teman, bisa lihat ya di sini ya. Jadinya ketika kita ngepel itu masih bisa kena-kenain si wallpapernya ini. Mestinya dia coakannya itu dibikin sedikit lebih besar. Jadi paling nggak 5 cm lah. Jadi begitu kita pakai pel itu, pelnya bisa ikut masuk. Cuman yang gue suka di bagian sininya, dia detail. Di bagian sini tetap dikasih kayu lagi. Jadi ngebikin si tangga ini itu lebih terlihat dipikir gitu teman-teman. Jadi ada finishing-finishing tertentu. Finishing-finishing detail dalam interior itu ngebikin rumah kita kelihatan makin bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat nih pakai Roman shade. Ini adalah tadi yang gue bilang adalah satu jendela yang buat nerangin si tangga ini. Nah ini yang gue bilang teman-teman, kalau kita punya Roman shade itu naruhnya itu kalau bisa lebih naik lagi. Kalau enggak ini kan sayang nih, masih ada bagian yang bisa kelihatan cahayanya tapi ketutupan begini nih, mentok di sini. Teman-teman bisa lihat nih di bagian sininya tuh bener-bener dipikir banget, masih dikasih tali air nih teman-teman nih. Rapi banget kesannya biar si lantai homogeneous style ini kelihatan seperti marmer beneran. Oke, begitu kita masuk teman-teman, di sini tuh ada kayak jembatan begitu yang masih bisa ngelihat ke bawah nih teman-teman. Bener-bener keren sih, konsepnya gue suka banget, ada jembatannya kayak gini. Nah dari jembatan ini sekarang kita mau masuk ke dalam kamar masternya nih teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat, wow. Tapi wow bener sih, kenapa? Karena jarang banget, gue udah lama banget nggak ngelihat satu kamar yang gunain parket beneran. Ini parket beneran nih teman-teman. Jadi beda sama vinyl, feel-nya juga beda nih, kesannya tuh bener-bener lebih homey. Emang yang material beneran itu nggak mungkin bisa dikejar sama material buatan. Misalnya contoh ganti vinyl atau ganti conwood. Nah di bagian sini teman-teman bisa lihat, wah ini rapi banget. Gue suka banget detail-detailnya. Ini adalah satu wall di belakang tempat tidur yang dikasih finishing kayu kecil-kecil kayak gini nih. Ini bagus banget sih. Jadi teman-teman ketika pengen bikin kayak begini, bisa pause video ini, abis itu bilang ke desainer interiornya mau nyontek yang ini nih. Ini bagus sih, dipegangnya juga halus banget, rapih banget kerjaannya. Nah di bagian sininya TV kabinetnya itu dia gunain beberapa material nih teman-teman. Satu di sini pakai HPL dan ini masih bisa dibuka-buka begini, dan ini model coak yang di sini. Dalamnya masih pakai yang abu-abu kayak gini. Pakai fabric yang pakai dua warna nih. Yang satu tua, satu muda. Abis itu dibikin polanya begitu tuh. Yang sini full aja, yang ini kebagi dua, yang ini kebagi tiga. Boleh juga loh idenya. Dan di bawahnya itu dikasih satu TV
Abis itu di sini ada hanging kabinet yang modelnya sama kayak tadi. Cuman yang di bagian sininya ini sekarang dikasih kaca brown mirror nih di atasnya di sini. Dan di bawahnya itu masih ada tempat buat naro-naro buku-buku nih teman-teman. Gue suka banget sama lebarnya ini, panjangnya ini ya. Dari sini sampai ke sini nih teman-teman nih. Gue seneng banget. Kenapa? Karena ngebikin kita masih bisa punya satu sofa di depan tempat tidur nih. Nah fungsinya banyak nih teman-teman. Kita bisa siap-siap pakai baju di sini, bisa ngebantu kita buat pakai celana di sini, buat ngikat tali sepatu segala macam. Ini tuh enak banget. Dan walaupun kita duduk di sini, kita masih oh ini keren sih. Jadi ini ketika duduk di sini, kita masih eye level banget nih sama TV-nya nih teman-teman nih. Enak banget sih. Jadi ketika kita misalnya istri kita tidur, kita masih mau nongkrong dulu buat nonton TV, itu benar-benar eye level banget dan jaraknya tuh benar-benar pas nih teman-teman. Ini bisa dicontek sih. Ini kurang lebih dari sini sampai ke TV itu 2 meter. Dan TV-nya pakai TV berapa inch teman-teman? 43 inch. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu lampu bedside table yang matiin itu cetekannya di sini nih teman-teman. Jadi dia bersatu sama si headboardnya ini. Nih teman-teman bisa lihat nih cetekannya. Ada apa di balik dari si wall yang ada TV-nya ini? Kita bisa lihat teman-teman. Oh, jadi ini bagian ini tebal ini itu ternyata ada fungsinya nih teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini perfect banget untuk pasangan suami istri. Kenapa? Karena bener-bener seru banget. Di bagian sini ternyata ada walk-in closet yang kecil, simple, tapi komplit. Kenapa? Karena di bagian sininya pun si ketebalan ini tuh ternyata adalah tempat untuk rias nih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini lampunya banyak, karena kan buat rias kita perlu lampu yang banyak. Jadi ada lampu indirect lamp dari sini, ada juga lampu kotak di sini. Jadi kita bisa gunain meja rias ini untuk ngerias dengan enak nih teman-teman. Dan ini gue suka. Kenapa? Karena ini model ini tuh nggak bakal ngejepit-jepitin tangan. Dan ini modelnya cowok di atas, soft closing, keren sih. Jadi, nah ini cetekannya ada di sini nih teman-teman. Saklar, cetekan kalau bahasa gue. Tukang-tukang gue nggak tahu nama saklar bingung. Cetekan yang ngerti. Oke, nah ini bagian sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah satu. Ini ngetren banget sih ya. Lagi ngetren banget. Jadi semua, mungkin karena sekarang kita lagi work from home jadi sering banget di rumah, jadi kaca-kaca ini tuh biar kita merhatiin baju-baju kantor supaya kita ingat buat pergi ke kantor. Gitu nggak sih, Deh? Tapi gue bisa buka-buka, lihat dulu mau diambil baru. Tapi gue selama jadi arsitek ya bro, gue tuh nggak punya kemeja lebih dari 3 men. Cuma pakai buat kondangan doang, 1 batik, 1 kemeja hitam gini udah. Jadi gue nggak cocok nih pakai yang dipajang-pajang gini, isinya kaos doang. Mau dilipat lagi nggak digantung bener. Ya ini teman-teman bisa lihat ini adalah pakai aluminium hitam dan ini di sini kasih kaca biasa aja. Gue lebih suka malah dikasih kaca biasa begini daripada dikasih kaca yang ribbon. Jadi bener-bener kelihatannya tuh clean banget kayak Jepang-Jepang gitu. Di atas ini masih ada tempat buat naro-naro tas atau naro-naro koper, semua masih lengkap. Di sini juga masih bisa tempat buat naro-naro macam-macam. Di sini juga masih ada ambalannya. Ini lengkap banget sih teman-teman. Jadi ketika kita nyontek ini, itu kayak semuanya muat deh. Buat perhiasan muat, buat tas-tas yang mahal punya cewek-cewek juga muat, buat sepatu cewek-cewek juga masih muat, buat lakinya juga besar ukurannya. Dan di bagian sininya teman-teman tahu, ini masih ada satu tempat buat naruh underwear, kaos kaki segala macam, juga masih ada nih laci-lacinya di sini. Nih. Cuma ini ukurannya kalau menurut gue agak terlalu besar nih kacanya. Karena nih agak sering kepentok-kepentok gini nih. Jadi mestinya ini sayapnya ini tuh dipotong lagi nih teman-teman. Jadi nggak terlalu ngeganggu kalau misalnya kita lagi nutup tuh. Udah mulai agak cowak di sininya. Dari lemari-lemari ini di sebelah sini ada apa? Ternyata di sini ada kamar mandi master nih teman-teman. Dari sini aja gue udah bisa lihat serunya adalah di situ ada jendela teman-teman. Jadi ngebikin si kamar mandi ini ketika kita mandi, panas nih kita mandi kan biasanya pakai air panas, itu kan beruap banget teman-teman. Jadi kita tinggal buka jendelanya, kita nggak akan keganggu sama uap-uap yang keluar ketika kita lagi mandi air panas. Kalau di bagian sini teman-teman bisa lihat nih pakai marmer asli. Kalau teman-teman bisa lihat nih marmer asli itu adalah natnya kayak gini nih teman-teman, halus banget. Tetap ada ketebalannya. Tapi ini pakai marmer asli. Nah ini di dalamnya ini kita bisa buka-buka begini, masih cukup untuk naruh-naruh anduk atau segala macam.
Dan di bagian sininya masih ada wastafel nih. Wastafelnya Toto. Nah ini selalu gue ingetin kita beli dulu wastafelnya supaya semuanya fit in. Dan di sininya itu ada satu kaca yang di atasnya ada lampunya lagi nih, indirect lamp nih. Keren banget sih, atas bawah. Jadi ngebikin ada nuansa tersendiri ketika di kamar mandi. Kenapa sih kamar mandi itu harus dipikir teman-teman? Karena kamar mandi itu adalah tempat kita bermeditasi. Jadi harus benar-benar tenang. Apalagi umur-umur kayak Om Doy, umur-umur kayak Bang Bewok, ya kan? Agak-agak susah gitu kalau nggak makan pepaya banyak. Dan ini teman-teman bisa lihat karena ini kamar mandi master, ini juga totonya yang lebih mahal. Model toto yang lebih mahal itu adalah kayak gini nih teman-teman, dia lebih lebar. Lebih mahal lagi kalau ini kan masih kebagi dua nih tanknya sama bawahnya, lebih mahal lagi kalau ini monoblok. Tapi kalau ini kan masih kebagi dua, dia ada di antara yang murah sama yang paling mahal. Namanya juga kamar mandi master, jadi di dalamnya itu ada showernya yang bisa showerin kayak gini. Habis itu dia pakai merek Toto nih. Oke bagus, ini bisa dinaik turunin juga. Jadi kalau kita mau tinggi bisa, mau pendek juga bisa. Dan gue sukanya apa bro? Jarang banget ada developer yang bikin showerin, gue bisa mandi enak. Ini pas banget nih. Oke, mantep. Kamar tidur utama ini makin lengkap sama balkonnya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di situ masih ada balkonnya. Dan yang serunya itu balkonnya itu masih dilengkapin bagian coklat-coklat kayunya itu yang dari PVC. Sebelum kita mau naik ke atas, ini detail tangganya teman-teman. Jadi ini yang tadi gue bilang, tadi juga dipakai di bawah situ. Ini dikasih tali air lagi supaya kesannya si tangga ini adalah dari marmer beneran nih teman-teman. Jadi punya ketebalan. Yuk sekarang kita mau naik ke lantai yang ketiga. Ada apa? Oh ternyata masih ada split levelnya dulu. Jadi nggak langsung rata-rata aja karena di bordeses ini kita ketemu sama satu kamar tidur lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih pakai fabric yang sama, dikasih silang-silang begini ya sedikit ya, herringbone ya namanya ya. Karena ini kamar tidur anak ya, tapi kamar tidur anaknya mungkin yang agak sedikit lebih dewasa, tapi nggak juga sih kalau anak-anak yang masih kecil juga masih cocok sih di kamar tidur sini. Ini pakai motif ini supaya lebih atraktif. Nah, ini pakai model tatami. Yang gue suka di model tataminya itu di bagian sininya itu masih dikasih lampu nih teman-teman. Jadi digantung dan ini ya itulah namanya juga satu rumah yang compact. Ukurannya nggak terlalu besar, jadi mesti punya banyak storage dan storage-nya itu ada di bagian bawah-bawah dari tempat tidur ini. Nah di sininya teman-teman bisa lihat kalau kita mau belajar kita bisa pakai tempat ini nih. Wah enak banget nih. Jadi bisa dipakai untuk belajar di sini dan di atasnya itu masih bisa storage buat taruh-naruh buku pelajaran, mainan atau apa, semua masih ada tempatnya nih teman-teman. Cuman sayangnya teman-teman di sini nggak dikasih stop kontak. Ya, tapi nanti bisa ditambahin aja karena ini kan ada lampunya di sini, nanti bisa ditarik satu listrik lagi, bisa ditambahin stop kontak di sini. Nah, teman-teman bisa lihat perpaduan warnanya, dia pakai warna abu-abu buat si wallpapernya. Habis itu dikasih sama dia satu lukisan di sini. Dan ini ada tempat tidurnya. Dan yang gue suka, ini benar-benar gede jendelanya teman-teman. Benar-benar besar jendelanya. Dan yang gue suka dari Sumarekon teman-teman bisa lihat di situ, dia naruh AC-nya ada di situ tuh teman-teman. Jadi semuanya kelihatannya rapi. Teman-teman bisa lihat cara dia naruh AC-nya itu bagus banget. AC-nya itu ada di atas pintu, yang ngebikin dia deket banget sama tempat naruh kompresornya di situ. Jadi si pipanya nggak mahal karena nggak ditaruh di bagian sini. Dan yang kedua dia ada di sini, jadi dia nyorotnya itu nggak ke bagian tempat tidur. Ya sekarang kita mau ngeliat ke situ ada apa. Ternyata modelnya sama kayak yang tadi. Di bagian sininya ada kelebihan lagi. Dan kamar tidur anaknya ternyata punya walk-in closet teman-teman. Keren sih. Jadi kamar tidur anaknya ini pun juga punya walk-in closet. Inilah yang disebut Jepang-Jepang teman-teman. Jadi Jepang-Jepang itu bukan berarti harus ada genkannya atau berarti harus ada apa gitu. Tapi cara orang Jepang menata furniture ya kayak gini nih teman-teman. Jadi semuanya tuh ngepas, nih enak nih. Lebar manusia kan 80, ini jadi enak banget di sini 80. Enak banget dipakai untuk buka-buka segala macam. Bener-bener dipikir banget.
Walaupun ruangannya kecil, tapi dapat semuanya dan tetap enak. Dari walk-in closet ini kita sekarang mau kemana? Ternyata kamar tidur ini pun dikasih kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandinya standar aja sama seperti yang di bawah, tetap pakai indirect light, ininya juga sama, ini juga pakai granit. Dan ini dikasih satu shower box. Dan yang serunya teman-teman, dia masih punya blind. Blind model kayak gini tuh seru banget. Kenapa teman-teman? Karena ini masih bisa di adjust gitu untuk cahayanya dan arah anginnya. Dan gede loh ini jendelanya. Jadi benar-benar kamar ini tuh lengkap. Ada jendelanya, ada jendela buat kamar mandinya yang ukurannya besar juga, dan ukuran dari kamar mandi ini enak. Dari kamar ini kita mau menuju ke kamar yang satunya. Jadi naik tangga lagi sedikit. Habis itu kita masuk ke kamar tidur berikutnya. Di sini masih bisa dikasih sofa atau puff, nanti bisa buat bersantai sambil teleponan nih. Masih ada muat tempat di sini. Oh, jadi ini kamar yang perempuan. Kalau tadi yang kamar laki-lakinya. Kenapa? Karena kamar perempuannya itu lebih dikasih warna yang cerah. Kalau yang kamar tadi emang bener-bener maskulin banget, teman-teman. Gue suka banget parket-parket di setiap kamar-kamar tidurnya, bener-bener kelas banget. Habis itu di sini ini mirip sama kamar tidur masternya, teman-teman. Jadi di bagian sininya itu ada satu kredensa, habis itu di sini ada satu elemen-elemen vertikal. Ini masih bolong, yang di bagian sini bolong nih teman-teman. Ini nanti pasti menuju ke walk-in closetnya. Dan di sininya teman-teman, ini masih ada satu tempat untuk belajar nih. Inilah kalau kita gunain desainer interior, kita bisa milih-milih satu kaca-kaca hiasan kayak gini. Yang ini ada bevelnya. Dan di sini ada elemen-elemen vertikal ke atas yang bergabung sama headrest ya. Jadi ini satu kesatuan nih teman-teman. Jadi kalau bikin bebarengan karena ini custom. Yang serunya ini bagian sini dicat aja biasa. Kalau yang ini pakai HPL, yang di sini juga pakai HPL di belakangnya. Dan gue suka banget cara dia naruh si AC-nya, karena AC-nya ini makin deket sama si tempat kompresornya. Jadi pipanya juga tetap lebih murah, tapi juga nggak berhadapan langsung sama si tempat tidur. Teman-teman bisa lihat kalau kita bikin kredensa itu, ini jangan lupa ya dikasih sisa segini supaya bisa dicoak enak nih teman-teman. Nah ini bisa juga dikasih model yang keluar-keluar kayak gini, ngebikin satu di sini bisa buat dicoak, dan bentuknya itu ada nonjolannya, jadi ngebikin lebih mewah. Ada apa di bagian sininya teman-teman bisa lihat? Oh ini lah yang gue bilang tadi, sama kayak yang di kamar anak dan di kamar orang tua, masih ada satu tempat untuk walk-in closetnya nih. Cuman ini ukurannya nggak sebesar yang kamar anak yang laki-laki. Jadi ngebukanya masih agak, tapi oke lah, masih pas juga. Dan ini dia pakai HPL putih, di sini dipadu padan sama HPL yang warnanya coklat muda. Jadi kalau bagian sini itu mungkin masih bisa ditaruh buat naruh-naruh tas-tas segala macam. Dan yang gue suka di bagian sininya bolong nih teman-teman, jadi bisa ngelihat ke situ. Jadi ketika kita lagi ganti baju di sini, tiba-tiba ada yang ngetok masuk, kita masih bisa ngeliat ke sini. Habis itu bilang kalau kita lagi ganti baju. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat kamar mandinya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ngomongin tentang si Sumarekon Bekasi ini nih, teman-teman. Ya, seperti teman-teman tahu, Sumarekon itu adalah satu developer yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir tentang masalah lokasinya, karena lokasinya itu deket sama MRT, dia nanti cuma 5 menit dari MRT. Ini deket juga sama LRT, jadi dia cuma 5 menit teman-teman udah bisa sampai ke daerah ini. Dan juga pastinya ada Transjakarta nih teman-teman, jadi dia ada haltenya sendiri, nanti juga dilengkapi sama ada shuttle bus yang buat di dalam lingkungannya. Dia juga deket sama tol Bekasi Barat sama Bekasi Timur. Tentu pasti dikelilingin sama mall-mall yang besar nih. Ada Sumarekon Mall Bekasi, ada 3 sekolah besar di sini. Ada sekolah BINUS University, ada sekolah Al-Azhar, ada juga BPK Penabur yang dari SD sampai SMA, bahkan sama TK-nya loh. Jadi kalau teman-teman di sini punya anak yang kecil atau anak yang remaja, semuanya lengkap untuk fasilitas pendidikannya. Kalau kita di Morizen ini, rumahnya udah bagus kayak gini, ada clubhouse-nya nggak? Ada dong, pasti. Karena clubhouse-nya itu eksklusif banget, cuman untuk teman-teman yang beli di kawasan Morizen ini. Sekarang kita ke bagian yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya nih. Nah, kalau teman-teman mau tanya promo spesial, tentu ada promo spesialnya. Teman-teman bisa langsung datang ke kantor pemasarannya. Sekarang kita bahas harganya
yang secara general aja ya. Jadi di sini kita lagi nge-review Hinoki. Hinoki itu startnya kalau teman-teman beli itu di 3,495 M. Nah itu kalau misalnya teman-teman tunai keras. Kalau kita KPR itu DP-nya itu cukup 15% aja teman-teman. Dan itu bisa dicicil 20 kali. 20 kali itu lama loh, jadi bener-bener ngebantu kita yang kesulitan untuk ngumpulin DP. Selanjutnya kita akan ngambil KPR kan teman-teman, berarti kurang lebih itu ada di 3,7an lah nanti buat KPR-nya. Itu kurang lebih cicilannya itu di 37 jutaan sebulan. Cuman teman-teman gak usah khawatir, seperti yang gue bilang, kita bisa join income sama istri kita atau sama suami kita, jadi bisa ngeringanin dari si cicilan kita. Teman-teman, di cluster ini juga ada yang spesial. Kenapa? Karena di sini ada danaunya, jadi view-nya itu bisa ngadep danau juga bisa. Teman-teman juga bisa beli yang rumah nggak ngadep danau, tapi bisa main-main ke danau yang sudah dibikin rapi sama Sumarekon. Jadi itu adalah satu nilai plus lagi nih teman-teman. Ini kan di YouTube, jadi ini kan akan berkelanjutan terus. Tapi teman-teman gak usah khawatir, di sini selalu ada promo yang banyak. Jadi teman-teman tinggal bisa hubungin ke nomor telepon yang ada di sini, atau lebih baik datang langsung deh ke sini. Teman-teman bisa ngerasain interiornya benar-benar bagus ini. Dan ini juga kerjasama sama interior Jepang beneran, jadi nggak akan mengecewakan. Nah cukup sekian episode kita yang kali ini. Teman-teman bisa lihat kalau kita mau milih satu perumahan itu lebih baik kita bisa datengin ke site-nya, besok kita lihat apakah benar-benar lagi dibangun apa enggak. Kayak gini nih teman-teman nih, ini tuh benar-benar lagi dibangun semua nih. Jadi kita nggak khawatir lagi akan yang namanya developer bodong. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Terima kasih banyak ya teman-teman, kemarin udah banyak yang follow kita. Dan di Instagram teman-teman juga bisa ngelihat Bang Bewok nyanyi dan Bang Arga main gitar. Oke, ciao. Mau dimasukin? Enggak ya? Gue udah gak mau denger kalau lo ngomong gitu, gue udah gak mau denger. Lo udah, level lo udah dista di... Anjing, dista lagi. Sorry, di bawah dista. Dista udah, udah ntar lah. Ini Valdi denger loh. Katro, Kak Gibran katro, tau gak?